Pada video sebelumnya, Jo Eun-kang membalaskan dendam dengan mendatangi pernikahan mantan kekasihnya yang telah berkhianat. Ia membongkar semua kejahatan pria itu dengan orang tua mempelai wanita hingga acara pernikahan itu kacau. Lalu adik perempuannya yang bernama Eun-san mulai menaruh perasaan dengan bosnya sendiri yang sudah berkeluarga, hingga terjadi perselingkuhan di antara mereka. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ini dia alur ceritanya. Namchul mengendap-endap saat pulang, namun sang ayah mertua sudah menunggu di depan pintu dengan penuh kecurigaan. Untungnya, Namchul masih dapat mengelak. Kenangan di malam itu sangat membekas di pikiran Namchul. Keesokan harinya, Namchul merasa canggung, tapi tidak dengan Eun-san. Ia sangat bersemangat dan juga bahagia. Seringkali Eun-san menggoda bosnya itu dengan membuatnya tersipu malu. Eun-san mengajaknya untuk bertemu lagi malam ini di tempat perkemahan buatan mereka. Ia sangat senang, begitupun dengan Namchul, di mana rasa bersalahnya kepada anak-anak sudah terkubur saat merasakan perhatian Eun-san kepada dirinya. Tak segan-segan mereka berdua pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan kantor layaknya sepasang kekasih. Betapa terkejutnya mereka, tiba-tiba ada ayah mertuanya berada di dalam kantor. Tapi untung saja Eun-san dapat mengalihkan perhatian kakek tua itu agar tak menaruh curiga. Ternyata Gong Woo-sang terus menyelidiki gerak-gerik menantunya itu. Kecurigaannya semakin besar. Ia pun pergi mengunjungi kantor secara diam-diam, berharap dapat menangkap basah apa yang sedang disembunyikan menantunya. Tapi ternyata tak ada siapa-siapa di sana, karena saat itu Namchul sedang bersama dengan Eun-san di apartemen. Sejak kencan buta yang disarankan oleh Bada tempo hari, tak ada permintaan maaf dari Bada. Ia malah menyuruh Eun-kang agar mengantar perhiasan untuk kliennya bersama dengan Jiwon. Ini kesempatan baginya untuk dapat pergi berdua saja dengan laki-laki itu. Bada terlalu fokus dengan bisnisnya hingga tak menaruh kecurigaan sedikit pun dengan temannya. Bahkan ibunya sendiri mengatakan agar Bada lebih memperhatikan kedekatan suaminya dan juga Eun-kang. Setelah mengantarkan perhiasan, mereka tidak langsung pulang, melainkan ke pantai terlebih dahulu untuk mengingat masa pertemanan mereka 10 tahun lalu di pantai itu. Jiwon menceritakan jika Bada menjual cincin kepada Taeki, yang mana sebelumnya cincin itu pernah ingin diberikan untuk Eun-kang, karena menurut Bada cincin itu membawa kesialan. Jelas saja mendengar itu membuat dirinya merasa seperti tak dihargai sebagai teman. Mulai saat itulah muncul niat jahat Eun-kang untuk mendekati suaminya Bada. Keesokan harinya, Jiwon meminta agar Eun-kang menemaninya ke pusat perbelanjaan untuk membeli hadiah sang ayah. Tak sengaja Bada melihat kebersamaan sang suami dan temannya itu, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena sedang bersama kliennya. Ibu Bada mengidap penyakit jantung sehingga terus berada di pengawasan dokter. Hal itu juga yang membuat Bada mengajak ibunya tinggal bersama mereka di apartemen. Entah kenapa sejak sakit, ibu Bada sangat membenci Eun-kang yang selalu berada di sekitar anaknya. Bahkan saat di rumah, ia tak sengaja memergoki Eun-kang dan Jiwon sedang berbicara yang sangat dekat. Hal itu membuat ibunya semakin curiga. Ia memarahi Eun-kang dan meminta agar Eun-kang tak lagi berada di dekat rumah tangga anaknya. Tapi Eun-kang tak terima, ia malah mengadu kepada Bada karena ibunya terus membencinya. Firasat ibunya mengenai hal buruk yang akan terjadi pada rumah tangga anaknya tak ditanggapi serius oleh Bada. Ia yakin jika Eun-kang adalah teman sejatinya dan tak ada hubungan apapun dengan sang suami. Entah kenapa, ibu mertua Bada tiba-tiba mendatangi rumah mereka. Ibu Bada yang ada di dalam rumah sudah ketakutan karena akan bertemu dengan perempuan tua itu. Bada pun menyuruh Jiwon cepat membawa ibunya dari rumah mereka. Karena itu bisa membahayakan kesehatan jantung ibunya. Jiwon pun memaksa ibunya pergi dari apartemen mereka. Di parkiran terjadi perkelahian antara Bada dan Jiwon, hingga tak sengaja Bada terdorong dan Jiwon tertampar. Lekas kejadian itu, Jiwon mengajak Eun-kang bertemu untuk mendengarkan ceritanya. Entah sengaja atau tidak, Eun-kang malah membocorkan tentang alasan Bada menunda anak kedua mereka, karena sedang melunasi hutang ayahnya. Jiwon terkejut karena ia sendiri tak mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi istrinya. Eun-kang seringkali membantu Bada untuk mengurus ibunya,
Namun Ibu Bada seringkali menghina Enkang karena terus menginginkan barang-barang yang dimiliki putrinya. Ibu Bada menghina jika ia akan kecewa melihat anak seperti Enkang yang masih bekerja paruh waktu dan tak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, setiap malam, Enkang selalu meluangkan waktu untuk belajar di perpustakaan agar ia dapat lulus ujian mengajar dan menjadi seorang guru secara resmi. Enkang berkunjung ke rumah keluarga besar Gomulsang untuk mengantarkan barang pesanan mereka. Ia sengaja menemui ibu mertua Bada dan berpura-pura menyebutkan jika Ibu Bada sekarang tinggal di rumah anaknya. Mendengar itu, ia langsung berlari menuju apartemen Jiwon yang diikuti oleh Gem-ah. Bada yang mendengar kabar itu langsung panik dan pulang, tapi ibu mertuanya sudah lebih dahulu masuk ke sana. Ibu Bada terus meminta maaf dan tak berani melawan perkataan wanita itu, hingga akhirnya Bada langsung melindungi ibunya dan menghentikan omongan mertuanya itu yang terus menghina. Bada mengancam jika ibu mertuanya tak juga mau pergi dari sini, ia akan memanggil polisi. Enkang sengaja menaruh air di pinggir meja agar ibu mertuanya dapat menyiram air itu ke Bada. Hingga akhirnya ibu mertuanya dipaksa keluar dengan bantuan polisi. Jiwon yang mengetahui ibunya salah tetap tak bisa bersikap tegas. Ia malah memarahi Bada yang memanggil polisi karena telah mengusir orang tuanya itu. Akhirnya Namchul menerima gaji pertamanya setelah sekian lama uangnya selalu dipegang sang mertua. Gem-ah pun meminta agar besok malam mereka dapat makan malam bersama dengan anak-anak, layaknya keluarga kecil pada umumnya. Namun di malam yang sama, Ensan sudah menunggu di kamar mereka untuk merayakan hal yang sama pula. Namchul tetap memilih pergi bersama anak-anak dan juga istrinya. Bagaimanapun Ensan tak bisa protes ataupun marah. Keluarga Gomulsang sedang mencari asisten rumah tangga untuk membantu memasak, tapi mereka tak kunjung menemukannya. Enkang pun menyarankan salah satu orang kenalannya yang pandai memasak dan cocok untuk bekerja di rumah itu. Ternyata orang yang disarankannya itu adalah ibunya sendiri. Enkang berpesan agar ibunya berpura-pura sebagai orang asing jika mereka bertemu, dan jangan mengungkapkan identitas keluarga mereka. Akhirnya sang ibu berhasil bekerja di kediaman Gomulsang sembari memata-matai informasi keluarga tersebut. Untuk kesekian kalinya, Namchul izin untuk pergi di akhir pekan bersama teman-temannya. Ibu Enkang yang sedang bekerja di sana, yang melihat gelagat pria itu, yang hafal betul gerak-gerik pria yang selingkuh, langsung berkata jika menantu Gomulsang akan menemui selingkuhannya. Kecurigaan Gomulsang semakin besar terhadap menantunya itu. Jiwon memberikan liburan di hotel ternama kepada Bada dan ibunya sebagai permintaan maaf agar mereka dapat menenangkan diri. Sesampainya di penginapan, tak sengaja bertemu dengan Shin Ki-han, teman kuliah Bada di Italia, dan mereka sempat berpacaran. Ternyata itu semua rencana Enkang. Ialah yang meminta Jiwon memberikan tiket liburan dan juga memberitahu Shin Ki-han agar dapat bertemu dengan Bada di sana. Sehingga Enkang dengan bebas mengurus Mipong dan tinggal di rumah bersama dengan Jiwon selayaknya suami istri. Rencana Enkang berhasil untuk merekatkan kembali hubungan Bada dengan mantannya itu. Begitupun dengan Enkang yang hampir berhasil untuk merayu Jiwon ketika hanya mereka berdua di rumah. Sejak ibu Enkang bekerja di rumah keluarga Gomulsang, pikirannya selalu dipengaruhi tentang kecurigaan perselingkuhan sang menantu. Gomulsang mempunyai supir taksi langganan yang ternyata supir itu ayah dari Enkang. Entah kenapa keluarga Enkang terus berada di keliling Gomulsang. Mereka berusaha mengikuti Namchul setelah pulang dari kantornya, namun mereka kehilangan jejak. Malam itu, Namchul seperti biasa pergi kencan bersama Ensan. Untuk kedua kalinya, Gomulsang mengikuti Namchul yang sedang membeli kue ulang tahun. Tibalah mereka di suatu apartemen. Sang supir taksi telah mengetahui kamar yang dikunjungi, namun mereka berdua berdiskusi bagaimana kelanjutannya jika Gomulsang menggerebek mereka. Maka kehidupan anaknya pasti akan hancur. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menangkap basah Namchul saat itu juga. Padahal sang supir tidak tahu jika perempuan yang sedang bersama pria itu adalah anaknya sendiri. Di suatu malam, Gem-ah terbangun dan tiba-tiba terpikir perkataan asistennya mengenai gelagat suaminya yang selingkuh. Ia mencoba memeriksa mobil, namun Gem-ah hanya menemukan obat depresi yang selama ini suaminya minum. Mulai saat itu, ia mulai memperhatikan Namchul dan mencoba lebih dekat dengan Gomulsang mencoba datang ke apartemen untuk melihat kelakuan menantunya, namun hal itu ia urungkan.
Mulsang memanggil Namchul untuk mengobrol bersama di sana. Ia marah besar karena sudah menduakan anaknya. Tapi mertuanya masih memberikan kesempatan tak akan memberitahu Gemah. Asalkan Namchul selama waktu 3 hari dapat mengakhiri hubungan terlarang tersebut. Bisnis Bada sedang mengalami masalah di mana karya desainnya diklaim oleh orang lain. Lalu ia sedang mencari investor untuk memenuhi pesanan dari salah satu perusahaan. Namun ia malah pergi minum dengan Shin Ki-han. Ia mengajak Engkang untuk bergabung. Namun tak sengaja, Engkang mendengar jika mereka sedang membicarakan betapa bodoh dirinya yang selalu mengikuti Bada. Karena mereka bukan sebagai teman, melainkan sebagai pesuruh. Mendengar itu, Engkang tak jadi bergabung dan mengadukan kebersamaan mereka kepada Jiwon. Di mana Bada sedang mabuk berat. Melihat itu, Jiwon sangat cemburu. Bagaimana mungkin Bada dapat minum bersama pria lain? Ibu Bada terus menyalahkan Engkang karena membiarkan anaknya minum berdua dengan laki-laki lain. Untuk pertama kalinya, Engkang melawan perkataan ibu temannya itu. Ia sangat muak karena selalu disalahkan di setiap keributan rumah tangga anaknya. Sejak saat itu, sifat jahat Engkang menjadi-jadi. Yang awalnya ia tulus berteman dengan Bada, tapi lama-kelamaan sifat merendahkan keluarga Bada terhadap dirinya semakin nyata. Jiwon ingin mencoba berbaikan dengan sang istri, namun saat di depan kantornya, tak sengaja ia melihat Bada akan berciuman dengan Shin Ki-han. Saat itu juga Jiwon tersulut emosi dan melampiaskannya untuk minum bersama Engkang. Entah terbawa suasana atau karena emosi sesaatnya, di sepanjang obrolan mereka Jiwon mulai tertarik kepada Engkang. Wajah mereka saling berdekatan, hingga akhirnya mereka berpindah di suatu hotel dan terjadi perselingkuhan di antara mereka. Yang mau kelanjutan kisahnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.